Bapak Ibu hadirin, mari kita tepuk tangan yang meriah Sinode Gemit bersama pendeta penabis pemerintah dan majelis Takupang yang tiba di tempat acara. Dan saat ini kita saksikan bersama terjadi pengalungan tenun ikat Nusa Tenggara Timur sebagai ucapan selamat datang di Gemit Yarden Labat di gereja tercinta kita ini yang diberikan tenunan ikat Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu kami undang seluruh hadirin jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Satu lagu yang mengajak mari kita membangun kampung halaman tercinta, menyambut kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Majelis Sinode Gemit dan juga Majelis Transis Kota Kupang, pejabat wali kota dan hadirin tamu undangan kami yang berbahagia. Hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mari kita memuji Tuhan. Yesus Baiklah hadirin dan seluruh tamu undangan serta jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera memulai rangkaian acara kita pada saat ini. Tentunya pada kesempatan yang pertama kita patut mengucap syukur, menaikkan puji dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja yang telah memberikan izin dan perkenanannya kepada kita, sehingga pada hari ini kita hadir bersama-sama dalam rangkaian acara peresmian dan pentabisan Gedung Kebaktian dari Gemit Yarden Labat, Sabtu 1 April 2023. Boleh minta tepuk tangan dari jemaat hadirin yang terkasih pada saat ini. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan rangkaian acara kita pada saat ini. Kita akan ikuti bersama terlebih dahulu penandatanganan prasasti peresmian Gedung Kebaktian Gemit Yarden Labat. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat kesediaan Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Dr. Victor Bungtilu Laiskodat SH.MSI berkenan untuk ada di depan prasasti yang telah tersedia bersama Ketua Sinode Gemit Ibu Pendeta untuk menandatangani prasasti, dan juga didampingi oleh Ketua Majelis Jemaat Yarden Labat dan juga Ketua Badan Pembangunan Fisik Gemit Yarden Labat. Kami juga mengundang dengan hormat Majelis Transis Kota Kupang Bapak Pendeta Cik Adam untuk boleh ada bersama kami.
Baik, atas berkat kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, perkenankan kami, saya Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Ibu Ketua Sinode Gemit menandatangani prasasti ini sebagai bentuk diresmikannya Gereja Yarden Labat. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin yang terkasih, berkenan untuk langsung berfoto bersama. Mari dengan hormat Badan Pembangunan Fisik Bapak Penatua Miklon, sebagai tanda bahwa gereja ini diresmikan. Dan tentunya untuk kekompakan dan kebersamaan kita akan hitung mundur dari 3 ke 1 bersama seluruh hadirin dan jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Iya, tentunya disaksikan oleh yang tercinta. Mari Bapak, kami undang dengan hormat Bapak Ketua DPRD Kota Kupang. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu hadirin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama kita hitung 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati gedung kebaktian dari Jemaat Gemit Yarden Labat yang sudah kita saksikan diresmikan pada hari ini. Dan balon udara untuk kita naikkan doa dalam hati kita masing-masing agar sekali lagi gereja ini akan jadi saluran berkat Tuhan untuk semua orang yang ada di sini, baik jemaat ataupun orang-orang sekitarnya. Tentunya kita akan sama-sama berhitung. Oh, oke, baik. Ada 2 burung Bapak, oke. Izin Bapak Gub. Ada 2 burung. Mohon kesediaan Bapak Pejabat Wali Kota, kesediaan Bapak Yes Lodo minta kesediaan Bapak George Hajo untuk boleh sama-sama. Bapak Ibu jangan berpikir yang macam-macam ya Bapak Ibu ya. Izin. Iya, mari kita hitung sama-sama. Akan dilepaskan bersama balon ini. Tentunya juga ada Bapak Ketua Majelis Jemaat dan juga Bapak Edi Nakmova selaku Ketua Pembangunan Fisik. Kita hitung dari 3, 2, 1 untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati gedung kebaktian dari Jemaat Yarden Labat. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati gedung kebaktian Jemaat Gemit Yarden Labat. Penyerahan kunci ini yang pertama akan diserahkan oleh Ketua Badan Pembangunan Fisik Bapak Penatua Miklon Edison Nakmova kepada Ketua Majelis Jemaat Yarden Labat Bapak Pendeta Daibel ND Klonain SCH MPD. Dan juga kami mengundang dengan hormat Ibu Ketua Majelis Sinode Gemit Ibu Pendeta Dr. Mary Polimon berkenan untuk mengambil tempat karena setelah diterima oleh Bapak Ketua Majelis maka akan diserahkan kepada Ibu Pendeta Mary Polimon untuk kita sama-sama membukanya. Jemaat Tuhan, mana tepuk tangannya? Sekali lagi. Perjuangan yang panjang kurang lebih 18 tahun. Jemaat. Langsung untuk tidak duduk, kami akan mohon kesediaan. Kita akan sama-sama berada di tempat ini untuk kita menggunting pita. Baik, kami berkenan dengan hormat untuk pengguntingan pita ini. Sekali lagi kami mengundang Ketua Sinode Gemit untuk ada bersama kami di sini dan juga hadir kalau ada Bapak Eston Funai selaku pelindung atau penasihat Badan Pembangunan Fisik untuk berkenan ada bersama kita dan juga dari Kapolda jika hadir Kapolda Nusa Tenggara Timur yang hadir atau pejabat yang mewakili dan juga bersama-sama dengan Bapak Gubernur. Mari kita langsung ada karena setelah kita hadir, langsung kita akan menuju ke pintu untuk kita buka dan masuk ke dalam gedung kebaktian. Oke, baik, izin Bapak Gub. Oleh karena itu, mari silakan. Iya. Iya, kami juga mengundang dengan hormat Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT untuk boleh ada bersama kami ataupun segenap atau perwakilan dari DPRD Provinsi untuk boleh kita.
Baik, sama-sama juga sekali lagi ini kita akan menghitung dari 3. Mohon bersabar. Kita hitung sama-sama agar cepat dan kompak. 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, terima kasih DPRD Kota Kupang, para ketua majelis, dalam ini ketua majelis jemaat Yaden dan juga ketua Badan Pembangunan Fisik, ketua panitia peresmian dan pentapisan dari Gemit Yaden Labat, para presbiter dan jemaat Tuhan bersama-sama kita memasuki gedung kebaktian dari Gemit Yaden Labat. Jangan lu itu si Bapak Koster poster gimana? mana? Ada. Poster bantu poster aja, poster banyak itu. Bapak Koster datang dulu. Buka mari Bapak Koster. Buka pintu Pak. Bapak Koster petugas setiap hari Minggu dan semua hari buka pintu untuk orang datang berdoa di sini. Bapak buka sini. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu hadirin sekalian, puji Tuhan. Gedung kebaktian ini telah dibuka dan dengan hormat langsung kami persilakan seluruh tamu undangan terhormat memasuki ruang kebaktian. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Baru sejak 11 September 1988 dimulai dengan apa yang disebut sebagai Gedung KAKR. Gedung gereja ini kemudian berkembang. Jemaat ini berkembang dan 1 April 1992, tepat 31 tahun yang lalu, maka jemaat Yaden Labat menjadi mandiri, menjadi jemaat Yaden Labat. Pendeta pertama yang melayani di sini almarhumah mendiang Pendeta Ena Upenawani. Sejak saat itu berganti-ganti hamba-hamba Tuhan datang melayani di sini. Dari Mama Pendeta Ena, ada Mama Pendeta Pandi Dayapani, puji Tuhan. Bapak Pendeta Cornelius Opoli mendiang, lalu Bapak Pendeta Obed Bole, Mama Pendeta Sylvie Kale, dan sekarang ada 2 hamba Tuhan melayani di sini, Bapak Daibel dan Mama Mata. Pembangunan gedung gereja ini 18 tahun. Susah senang. Kadang-kadang kami majelis sinode dapat telepon juga. Kami pun pendeta ada begini, Mama Bapak Karmana. Masih ketua klasi juga sering dapat WA dan pesan. 3 panitia berganti. Pernah Bapak Penatua Christopher Adam
Bapak Markus Penny. Dan puji-puji Tuhan, seperti firman Tuhan, ada yang menanam, ada yang menyiram. Tuhan menumbuhkan, Tuhan membuatnya berbuah lebat. Bersama-sama hari ini dengan panitia yang dipimpin oleh Bapak Penatua Mikron Edison Nakmova, kita boleh bersyukur betapa Tuhan baik. Saya mau ajak kita semua tepuk tangan yang panjang untuk selamat dalam kemuliaan. Biasanya kalau jemaat datang undang di kantor sinode untuk penabisan, saya bilang, kamu undang ini untuk apa? Untuk kamu mau cari nama atau kamu mau makan puji? Kalau kita tabis seperti ini, hormat dan kemuliaan bukan untuk manusia. Hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena kita tidak bangun kita rumah sendiri. Kita bangun Tuhan rumah dan kita bilang, Tuhan, bertahtalah di atas puji-pujian. Semua yang kami berikan adalah dari milik-Mu sendiri, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari berganti, bulan pergi dan datang, kasih Tuhan setia dan abadi. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengalami kasih-Mu yang ajaib. Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan segenap undangan, setiap kali hadir dalam penabisan gedung gereja, saya selalu terharu. Betapa luar biasa jemaat-jemaat Gemit. Saya tanya Bapak Pendeta tadi, Bapak Pendeta Dada, ini gedung gereja punya harga berapa? Sekitar 3, sekian miliar, Mama. Berapa persen bantuan dari luar? Sekitar 10 sampai 15, hitung-hitung bisa 20. Kami dapat dari dukungan Pemprov, kami dapat dari Pemkot, kami dapat dari donatur-donatur, tapi yang lain dari jemaat. Rayon 1 sampai rayon terakhir, ini 20 persembahan. Itulah yang kita sebut Kementerian Daya, Dana, dan Teknologi. Di ini jemaat ada orang Sabu sekian rayon, ada orang Alor sekian rayon, ada orang Robi sekian rayon, ada orang Timur sekian rayon. Dan jadi gembala dalam jemaat yang heterogen ini juga tidak gampang. Tapi puji Tuhan, bahwa melalui banyak perkara, melalui banyak kesempatan untuk menyatukan hati kembali, akhirnya kita tiba di hari ini 1 April 2023 dan kita memuliakan nama Tuhan dan kita katakan, Tuhan, terimalah persembahan kami. Bukan kami yang harus memuliakan, Tuhan yang harus dimuliakan. Saya mohon maaf, saya lupa menyapa, ada kakak kami, Ketua PDI, Mama Pendeta Dr. Lica Pelu bersama-sama dengan kita, Mama Pendeta. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Mama saudara-saudara Tuhan Yesus, kiranya menerima persembahan ini. Lalu setelah kita bangun ini, bagaimana? Tadi Bapak Gubernur bilang, koster di mana dia yang harus buka pintu? Kami buka bisa-bisa sampai bisa buka, karena yang tahu dia mau itu Bapak koster. Di beberapa kali kesempatan habis gereja, kalau koster datang buka pintu sama buka. Jadi memang itu beliau pintu. Bapak koster, Bapak Mama Majelis Jemaat, setelah ini apa? Setelah ini kami berharap sebagai Majelis Sinode, sebagaimana tadi disampaikan dalam khotbah oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Elisa Maplani, Wakil Sekretaris Majelis Sinode Gemit. Setelah ini adalah masa untuk tancap gas, penguatan kapasitas dan daya layan misi gereja. Kalau selama 18 tahun seluruh energi diarahkan pada pembangunan fisik, maka setelah ini penguatan kapasitas daya layan gereja. Mulai dari mana? Mulai dari persekutuan, mulai dari koinonia. Gemit menyebut dirinya Familia Dei sebagai salah satu gereja Protestan yang berdiri di negeri ini. Kita dikaruniai keragaman yang luar biasa. Bahasa daerah di Gemit itu lebih dari 60. Di Nusa Tenggara Timur sendiri katanya 60 sampai 90 bahasa. Mulai dari Gemit sampai ke Nusa Tenggara Barat, Batam dan Surabaya. Kita ada dalam keragaman. Dan dalam keragaman itu kita menyebut diri kita Familia Dei, keluarga Allah. Kalau kita keluarga, kata adik, kita bisa pilih. Tuhan jangan kasih itu adik model begitu, tuh besar suka. Tuhan besar suka bapak dan mama model begitu. Besar suka bepun kakak macam ke dia.
Familia Dei adalah pemberian dengan suka dukanya. Dan di dalam Familia Dei itu kita menjadi saudara satu bagi yang lain. Hari ini tabis gereja yang terlalu indah di Kampung Maba. Kami berharap ini menandai juga jemaat ini makin dewasa mengelola keragaman. Amin. Entah Sabu, entah Alor, entah Timur, entah Rote, entah apapun itu, Sumba dan seterusnya. Kami adalah kakak adik, kami adalah anak-anak dari satu Bapa yang sama. Terpuji-pujilah namanya. Yang kedua, makin dewasa dalam pewartaan. Kadang-kadang ada penatua yang dia kalau khotbah, renungan di rayon, terlalu luar biasa orang banyak bertobat. Tapi dia kalau pakai akun palsu dan mulai serang di media sosial ini, kita juga bingung. Lu penatua kok apa? Kami berharap jemaat-jemaat kami di mana saja akan makin beradab juga di dunia digital. Salah satu pesan kuat dari PGI adalah tentang keadaban publik, menjadi masyarakat yang adil dan beradab seperti sila kedua Pancasila, termasuk peradaban di dunia digital. Kadang-kadang bisa tahu apa mereka pengamat besar satu. Bapak Mama saudara, menjadi pemimpin itu tidak mudah. Kadang-kadang kita pikir kalau jadi wali kota, kalau jadi ketua DPR, kalau jadi gubernur, kalau jadi ketua sinode, hanya enak saja. Kalau dong datang itu siap dong selendang, terima sandong, orang menarik terima sandong. Tapi banyak orang tidak tahu. Kadang-kadang pemimpin itu tidak tidur sama sekali. Dia berpikir tentang kebaikan daerahnya. Dia berpikir tentang gereja yang dipimpinnya. Dia berpikir tentang kemajuan dari pelayanan yang dia kerjakan. Kadang-kadang betul tahu ambil sedikit, betul pun tampil, ambil ke pengamat dan apalagi ahli yang paling ahli begitu Keadaban publik. Jadilah masyarakat yang adil dan beradab, masyarakat yang berkeadaban, termasuk di dunia digital. Kata gereja jelas 9 tahun. Jadi Bapak Tua justru siap. Kami tidak tunggu untuk majelis jemaat datang bilang kami membapak tetap di sini. Beliau akan mutasi kakak siap. Begitu. Selamat melanjutkan siaran perjalanan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Berbuah-buahlah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang dan mendapatimu setia. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Baik, Bapak Ibu dan seluruh hadirin jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah rangkaian kebaktian pentabisan gedung kebaktian dari Jemaat Kemik Yarden Labat yang baru saja kita ikuti bersama. Dan tidak lupa akan ucapkan lipat terima kasih kepada Bapak Pendeta Elisa Maplani STH MSI yang sudah berkenan bersama para pelayan Tuhan, sudah berkenan memimpin jalannya rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya juga tidak akan memperpanjang kata karena kita akan langsung terus melanjutkan rangkaian acara kita pada siang hari ini, dan kita akan langsung saja mengikuti penyampaian laporan Ketua Panitia sekaligus penyampaian suara hati mewakili Jemaat Yarden Labat yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Noldi Dimuheo Abola. Jemaat dan hadirin Tuhan, mari kita kasih semangat, tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami silakan. Bapak Mama sekalian, izinkan saya menyapa Bapak Mama dalam salam kebangsaan. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terkasih dan kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua Majelis Sinode Kemik, Ketua DPRD Provinsi NTT, Ketua DPRD Kota Kupang, Bapak Penjabat Wali Kota Kupang, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang, Bapak Mama Pendeta dalam Klasis Kota Kupang, Bapak Mama Abdi Allah, Bapak Mama Pendeta yang telah melayani di Jemaat Yarden Labat,
Bapak Mama undangan yang kami kasihi, dan juga seluruh jemaat Yaden Laban, singkatnya Bapak Mama hadirin yang kami kasihi dalam kasih Kristus. Izinkanlah saya mewakili panitia dan juga jemaat Yaden Laban menyampaikan laporan singkat sekaligus ungkapan hati jemaat Yaden Laban pada saat ini. Bapak Mama yang kami kasihi, jemaat Yaden Laban merupakan jemaat yang merupakan pemekaran dari Jemaat Shalom Kupang Klasis Kota Kupang. Berdasarkan putusan Majelis Jemaat Shalom Kupang tahun 1982 pada tanggal 4 September 1988, para tokoh jemaat mengadakan rapat dan menghasilkan keputusan untuk membangun sebuah gedung KKR dan pembentukan panitia pembangunan pada saat itu oleh Bapak John Damaliru, dan atas kemurahan Tuhan diizinkan Bapak Karel Biremanu memberikan sebidang tanah ini untuk kami boleh membangun gedung gereja ini. Berdasarkan SK Majelis Sinode Gemit nomor 3/SK/MS-Gemit 1992 tanggal 20 Maret 1992, maka terhitung tanggal 1 April 1992, maka Jemaat Yaden Laban diubah statusnya menjadi jemaat mandiri dengan nama Jemaat Yaden Laban. Dalam perjalanan iman Jemaat Yaden Laban, pertumbuhan kebutuhan pelayanan yang semakin banyak, kompleks dan mendesak membuat pada tahun 2005 diputuskan dalam suatu persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 26 Oktober 2005 dimulai untuk pembangunan gedung kebaktian Gemit Yaden Laban dan ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan oleh Gubernur NTB pada saat itu Bapak Pit Ataro SH. Bapak Mama yang kami kasihi, dalam pelaksanaan pembangunan gedung ini telah berganti panitia sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama Bapak Penatua Christopher Adam, Bapak Markus Penny, dan juga Bapak Penatua Mikron Edison Nakmova hingga saat ini, di mana gedung ini boleh kita ada bersama-sama. Bapak Mama yang kami kasihi, pada tahun 2017 kami jemaat ini melihat bahwa kebutuhan pelayanan semakin mendesak dan kami harus bersepakat bersama dengan Majelis Jemaat untuk boleh dapat menggunakan gedung kebaktian ini walaupun belum ditabiskan dan diresmikan. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Januari 2023, melalui sebuah ibadah bersama gedung lama kebaktian, kami telah bongkar dan Bapak Mama ada di depan Bapak Mama yang sudah ketika kita masuk pada pelataran itu merupakan letak di mana gedung kebaktian yang lama. Bapak Mama yang kami kasihi, boleh kami sampaikan bahwa Jemaat Yaden Laban sejak tanggal 1 April 1992 sampai 31 Maret 2023 pelayan Tuhan telah berganti sebanyak 6 kali. Dan pada masa pelayanan Bapak Pendeta Daniel Endeto Naik dan Mama Pendeta mantan MR Gaul PCH boleh dapat gedung ini boleh dapat ditabiskan dan diresmikan pada saat ini. Dan jumlah anggota jemaat yang ada adalah sebanyak 1.628 jemaat. Bapak Mama yang kami kasihi, dalam proses pembangunan gedung ini ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak doa dan juga air mata yang telah tercucur semenjak kami membangun gedung kebaktian ini. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Noldin, Ibu Heo Abola yang telah berkenan menyampaikan laporan Ketua Panitia sekaligus juga penyampaian suara hati mewakili Jemaat Yaden Laban. Dan Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, jemaat Tuhan yang kami muliakan, langsung saja kita akan ikuti bersama penyampaian Gubernur Nusa. Oleh karena itu, dengan hormat, mari kita kasih semangat dan memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan Yesus atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Victor Bungdilu Laiswedan. Dengan hormat kami persilakan. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya
Limon sebagai Ketua Majelis Sinode Gemit, dan seluruh struktur yang ada dalam Ketua KMK Kota Kupang, para pendeta, senior saya Bapak Eston Unai, Jabat Wali Kota, Ketua DPRD Kupang yang mewakili Kapolda, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Ramafiga, dan semua kita para senior yang hadir pada hari yang berbahagia pada hari ini. Atas nama pemerintah dan pribadi saya menyampaikan selamat kepada jemaat Yarden Labat yang berulang tahun yang ke-31, sekaligus mendapatkan hadiah sebagai sebuah gereja baru yang sangat indah dan mewah menurut saya. Selamat kepada seluruh yang kerja capek, terutama juga panitia yang mengatur masalah ataupun acara hari ini. Saya tahu kalau biasa jadi panitia model begini, datang gubernur, datang wali kota, datang seluruh pasti setengah mati, tidur semalam, tidur sore. Jadi selamat untuk mereka yang tidak solo tapi kerja bagus. Semua kita untuk memberikan tepuk tangan. Saya sebagai gubernur sudah 4 tahun lebih, 4 bulan lagi sudah berhenti. Saya berhenti duluan dari Mamberi, Limon dan teman-teman. Tapi saya Mamberi dan teman-teman juga berhenti karena tidak bisa dipilih lagi yang 3 kali, melanggar konstitusi dalam pemilu. Banyak hal yang saya belajar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saya berterima kasih kepada Tuhan untuk dipercayakan menjadi gubernur di daerah ini karena banyak sekali pelajaran berharga yang saya peroleh. Hari saya melihat bahwa Yarden Labat itu mulai berdiri tanggal 1 April 1992. Saya mengecek hidup saya waktu saya di mana. Saya ingat dengan baik waktu itu saya masih seorang satpam di toko Serbada, jadi satpam waktu itu. Hari ini setelah 31 kemudian saya berdiri di depan Bapak Mama sebelum menjadi gubernur. Pelajaran berharga bagi saya bukan saja pada bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara di Nusa Tenggara Timur, bagaimana hubungan interaksi sosial antara masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang beragam, tapi juga pelajaran berharga saya adalah bagaimana semangat pembangunan yang luar biasa dari masyarakat Nusa Tenggara Timur yang perlu, sekali lagi tanda kutip, yang perlu diarahkan dengan tepat sehingga target-target yang kita cita-citakan itu dapat bisa berhasil. Saya begitu menjadi gubernur, saya selalu melihat bahwa ada mental block dari zaman ke zaman, dari berabad-abad yang tidak pernah terangkat pintunya. Hendaklah terangkat hai pintu yang berabad-abad. Terangkat, kita tidak pernah terangkat. Pintunya bertahan berabad-abad. Kita masuk dalam sebuah zona yang mentalnya blok. Jadi kita tidak pernah berubah. Kita melalui peradaban, melalui zaman, melalui waktu, tahun, hari, bulan, menit, jam, tapi kita tetap bertahan di dalam pintu yang berabad-abad seperti ini. Tidak pernah terangkat. Kita bilang terangkatlah hai pintu yang berabad-abad. Kita tidak pernah terangkat. Kita baca saja, kita tetap bertahan dalam berabad-abad. Di dalam teori-teori psikologi, orang-orang seperti itu disebut orang-orang yang sudah paham betul, orang-orang yang belajar sungguh-sungguh, orang-orang berpengetahuan. Tapi kalau mereka tidak berubah, mereka dinamakan manusia buta akal budi. Beda, ada 2 buta, 1 buta akal budi. Ini manusia yang kita sekolah baca segala, tapi dia tidak mau. Itu buta akal budi. Yang kedua adalah manusia buta dalam kebutaannya. Nah, ini perlu diajar. Yang satu berubah mental bloknya, yang satu perlu diajar sungguh-sungguh karena memang ini buta berat.
Dan saya melihat di Nusa Tenggara Timur kita perlu mendorong ini secara serius. Identitas kita dibangun serius untuk membuka cara berpikir kita untuk kita menjadi manusia-manusia hebat. Contoh orang mental block adalah bagaimana Kelor tidak pernah mau dikerjakan sampai hari ini. Bahkan yang kerja Kelor hari ini bukan orang NTT, tapi orang bukan Nusa Tenggara Timur yang mentalnya tidak blok. Orang NTT, seluruh NTT rata-rata mentalnya blok. Suruh tanam kelor, mereka bilang, itu makanan dulu kita susah kita makan bareng. Bapak tua suruh ketemu pulang lemak bareng. Ini mental blok. Padahal kelor 1 kilo harganya Rp5.000 jual daun basah. Beda dengan jagung. Jagung mesti kasih kering lah. Kadar airnya turun, jumlah kadar airnya turun 14%, baru harganya Rp4.000. Kelor itu jual daun basah harganya Rp5.000. Di Sumba orang jual Rp7.000 daun basah. Kenapa tidak dikerjakan? Karena mental block. Karena itu juga saya ingin mendorong gereja. Ada 2 lembaga besar di NTT yang kalau bisa berubah mental blocknya, maka manusia Nusa Tenggara Timur akan percepatan hebat yang dapat dilakukan dengan benar. Satunya pemerintah, mental blocknya luar biasa. Saya menjadi gubernur, saya melihat mereka hanya bekerja bila ada program tanam jagung panen sapi telah dilaksanakan. Kalau menjadi gubernur, laporan, keterangan terhadap pertanggungjawaban gubernur itu ditulis. Program tanam jagung panen sapi telah dilaksanakan dengan baik 100%. Selesai. Apakah jagungnya tumbuh atau mati tidak perlu dipersoalkan, karena memang programnya sudah dikerjakan. Ini mental block. Atau kalau berhasil, mengapa berhasil dan perlu replikasi? Itu juga tidak ada. Kita rubah ini. Berhasil di mana? Input berhasil mengapa? Perlu direplikasi di mana? Mengapa di sini tidak berhasil? Itu evaluasi untuk kita lanjutkan. Itu cara kerja yang baik. Yang kedua lembaga adalah gereja. Mental blocknya luar biasa. Jadi saya ngomong begini masih dibagi gubernur suatu dari pemerintah masih batalai di gereja terus. Orang bilang itu gubernur subarenti, saya sedikit subarenti, tapi masih batalai seterus. Tidak. Saya sampaikan bahwa ini hal kebenaran. Mental block. Kita bicara kepada bagaimana kita tanam jagung panen sapi di Sumba. Mereka tidak pernah bertanya kapan Bapak sosialisasi ini. Mereka tidak tanya. Gereja jalan tutup, pemerintah bergerak, seluruh pengusaha bergerak, semua manusia bergerak, dan pemerintah provinsi hanya kasih latih 2 hektar. Mereka tanam hari ini 36.000 hektar. Mereka mampu tanam 36.000 hektar. Dan kalau mereka sedang tanam terakhir, mereka telah bekerja. Karena seluruh yang mental block itu berubah. Kita di timur, mulai bupatinya mental block, kepala dinasnya apalagi, berat. Ini berat. Datang pergi dia punya camat, datang ke kepala desa, maka penderitaan lahir batin itu sempurna. Saya menyampaikan ini bukan sebagai politisi. Nah, politisi hari ini bulan-bulan begini ini tidak boleh keras. Ini bulan politisi hadir di seluruh kebaktian. Calon-calon anggota DPR bisa bergereja 5 kali dalam seminggu. Dan keluar dari sini masuk sana, dari keluar sana masuk sini, dan persembahan harus diumumkan. Kalau saya tidak benar, saya tinggi syukur tidak pilih, tapi saya yakin Tuhan akan pilih saya. Saya punya deposit surgawi yang sangat saya yakin sangat besar, sehingga saya tidak pernah takut siapa. Dan ini saya sampaikan di mana-mana. Saya sangat berbeda terus seperti itu. Karena itu saya ingin agar gereja yang dibangun mewah seperti ini harus menjadi input, dan saya mendengar Pak Pendeta sampaikan, Bapak Pendeta sampaikan, dan teman-teman penelitian bahwa di sini juga akan dibangun tempat untuk mereka berdiskusi bagaimana pengetahuan itu dibangun. Saya senang. Karena telah terjadi pergeseran. Baik Allah waktu Yesus membangun dengan hari ini dibangun orang Yarden bangun gereja berbeda perspektif. Berbeda langsung perspektif. Baik Allah itu pusat gerakan, simbol gerakan keimanan. Tapi gereja hari ini, gereja menjadi tempat untuk melatih orang supaya di setiap individu menjadi gerakan. Ada Yesus. Nah itu sudah dimulai oleh Pastor Yohanes Rafi tahun 1530. Jadi gerejanya mewah, tapi kalau orang-orang yang tidak pernah punya tahu ketahuan jalan menuju ke surga mana, maka gereja sedang salah.
Jadi gereja itu mengajar manusia untuk tahu jalan menuju ke surga itu mana. Tadi saya dengar penjabat wali kota dengan pasukan penyanyi, akulah kebenaran. Maksudnya benarnya mana? Aja ke gereja ini jadi benar. Akulah jalan-jalannya mana? Cara kali datang, kau masuk surga kan? Masuk kan? Kenapa masuk? Saya percaya Tuhan. Percaya Tuhan siapa? Percaya Tuhan Yesus. Dan itu saya masuk surga. Tanya balik, Tuhan Yesus percaya sih kau? Kalau mati dia bakal ketemu lagi. Ada yang bisa percaya saya. Kenapa? Karena masih hidup kan? Bukankah ilalang dan gandum tumbuh bersama? Bukankah ilalang subur gandum juga subur? Karena itu memang perlu pelatihan, perlu pendekatan, cara membuka, cara berpikir kita untuk kita bisa nyampe dengan baik. Saya teringat orang bertanya kepada Yesus, hal kerajaan surga itu seperti apa? Itu banyak sekali dijelaskan. Tapi saya suka yang satu. Hal kerajaan surga seperti seseorang yang pergi ke ladang dan menemukan harta karun. Lalu dia pulang dan menjual seluruh hartanya dan membeli ladang itu. Itu pertanyaan saya kepada kita semua, mau pendeta, seluruh kita jemaat semua, orang-orang pintar di dalam ruangan ini. Apakah orang bodoh mampu melihat harta karun di ladang? Saya yakin tidak kan? Yang setuju dengan saya yakin tidak? Apakah orang bodoh mampu melihat harta karun di ladang? Apa iya? Nah, karena itulah surga itu tidak pernah kita lihat. Yesus sedang membawa kita bahwa itu harta karun yang tidak terlihat. Itulah surga seperti itu. Barang yang kamu tidak pernah lihat. Karena itu cara melihatnya hanya lewat pengetahuan. Kita bisa melihat surga dari mana. Dengan pengetahuan kita bisa melihat surga. Apakah kita hari ini berada di surga tersebut? Dan dijelaskan secara konkret. Karena hartanya harta karun tidak pernah terlihat, tersembunyi. Tetapi nantinya tidak. Ya. Maka sirkulasi cara berpikir, cara tindak gereja tidak boleh abstrak. Dia harus sampai tindakan yang konkret. Jadi itu menurut saya kalau itu kita lakukan baru kita bisa jadi baik. Karena itu sehebat apapun kita bangun rumah gereja, tapi kalau tidak bisa mendesain secara baik, bagaimana kita mampu menunjukkan abstrak surga itu tidak lihat di bumi ini seperti doa Yesus, maka kita tidak akan pernah tahu apakah kita telah melakukan doa. Doa Yesus itu sederhana, paling datanglah kerajaan-Mu, jadilah di dunia ini seperti ada di surga. Maksudnya di surga itu tunjukkan di dunia ini supaya orang percaya saya. Kalau pakai teori imannya Paulus bilang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu cara berpikir kita, intelektual kita, pengetahuan kita, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Maka harus dibuktikan, tidak boleh tidak. Pengetahuan yang kita pikir itu harus dibuktikan untuk supaya kita bermanfaat dan bermanfaat bagi orang. Tantangan-tantangan itulah yang membuat kenapa ETT masuk dalam kerenduan yang miskin sebagai provinsi yang miskin. Itu tantangan. Kita punya anak rata-rata, kita sekolah, mereka hanya semangat karena dia punya tujuan adalah ijazah. Coba lakukan survei kalau demikian. Seluruh anak-anak yang bersekolah rata-rata mereka mau untuk dapat ijazah, bukan berpengetahuan. Karena itu mereka target mereka adalah memperoleh ijazah. Selesai ijazah ditanya seorang tamat sarjana hukum dan ditanya apa yang dimaksud turun delik tunduk muda sidang pergi lagi. Dia ayo lari saya sudah dapat, saya lupa buang itu. Karena dia targetnya ijazah. Ini namanya cara berpikir yang keliru. Harus kita arahkan. Target you bukan ijazah itu. Target you ijazah itu cuma akibat. Ijazah target you adalah bagaimana pengetahuan dan uang, kemiskinan, kecerdasan itu juga semua adalah akibat. Banyak orang cari uang. Saya mau mana cari uang? Tapi otak tidak ada, pengetahuan tidak punya, keberanian tidak ada. Bagaimana seseorang? Karena itu saya selalu mendorong gereja dimanapun saya berada. Mari kita bangun bersama. Kita tidak lagi perlu berdebat apakah ini gereja atau ini pemerintah. Tidak perlu lagi. Sudah saatnya kita bangun bersama. Dan kita otak kita cuci sama-sama. Mari kita fokus untuk dalam pelayanan kita. Kita ini sangat hidup di dalam kondisi yang luar biasa
jauh dari target. Targetnya kumpul air supaya tiap musim kemarau kita ada air, kita bangun jembatan. Menarik, saya keliling, saya lihat mulai dari Parigi sampai di Waipoli, bahkan keluar sampai di Wini, itu sungainya luar biasa. Kalau kita mendesain itu semua menjadi bendungan, maka mimpi besar kita untuk punya kelor ratusan ribu hektar, punya jagung ratusan ribu hektar, Gemi tidak akan pernah punya orang miskin. Jadi setiap orang bilang kemiskinan Nusa Tenggara Timur, Gemi berdiri di tangan. Itu bukan kata. Kami adalah pengikut Yesus yang pintar-pintar, peduli dan berani untuk mengatasi semua masalah. Karena itu sekali lagi kita berdiri di sini, saya mendorong ini. Saya tahu perkataan dan sebutan saya tidak disukai, saya yakin. Mama-mama semua tidak suka itu. Tapi saya harus bilang supaya saya membebaskan diri saya daripada hal-hal yang kebodohan seperti itu. Supaya kemudian hari kan saya pakai kode Yesus saya, kenapa aku tidak mau saya sombong kepada selingkuh? Nah, sudah saya bebas. Jadi saya bebas. Karena itu, sekali lagi terima kasih bangun gedung yang hebat. Tapi terima kasih Pak Pendeta, tolong juga bangun pemikiran. Gereja yang baik adalah gereja yang berkurang-kurang orangnya. Bukan karena mereka pindah iman, tapi mereka menjadi juru selamat air, juru selamat benih, juru selamat faitas, juru selamat ternak, juru selamat daging yang terbaik. Itu menjadi juru selamat agar kita mencapai damai sejahtera yang menjadi visi Allah kepada dunia. Sekian, terima kasih. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Sepertinya Bapak Gub sudah duduk. Bapak, kami mohon izin untuk kita kembali ada dalam satu acara terakhir, yaitu tiup lilin ulang tahun. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan undang Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk hadir bersama kami, dan juga yang kami hormati Ketua Sinode Gemit untuk berkenan hadir bersama kami, Bapak Eston L. Funai, anggota DPRD Provinsi NTT, Bapak Reva Viga, dan juga yang kami hormati Ketua Majelis Klasis Kota Kupang, Bapak Pendeta Jack Adam, Pejabat Wali Kota Kupang, Bapak Charles Hajo, Ketua DPRD Kota Kupang, Bapak Yes Lodu, didampingi oleh Ketua dan Majelis Jemaat Yarden Labat, dalam hal ini Bapak Pendeta Daiber Tronai dan Ibu Pendeta Marta Gaung Nadaweo berkenan untuk ada bersama kami. Juga Bapak Kapolsek Ragobo yang hadir mendampingi atau mewakili Kepolisian Republik Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Timur, bersama Jemaat Yarden Labat yang sama melakukan tiup lilin ini. Sebagai informasi, Bapak Gubernur dan para hadirin tamu undangan kami yang terhormat, bahwa kue ulang tahun ini terbuat dari pangan lokal Nusa Tenggara Timur, yaitu kue Womeregu yang berasal dari etnis Sabu Rajua yang terbuat dari jagung, kacang, dan buah sabu, dan juga ada perpaduan dengan kue putusan. Kita kasih tepuk tangan dari Bapak Ibu. Oleh karena itu, seluruh jemaat kami cukup bangkit berdiri biar menyanyi lebih semangat lagi, dan untuk korban kita nyanyikan lagu Happy Birthday.
pertama, keluarga dari almarhumah Pendeta RB Umpanawani SMPH yang bertugas pada periode tahun 1992 sampai dengan 1994. Dan pendeta yang kedua yaitu Pendeta LE Pandi dan Pandi SMPH bertugas periode tahun 1994 sampai dengan 2000. Pendeta yang ketiga Bapak Pendeta Obed Bolet SMPH bertugas periode tahun 2000 sampai dengan 2005. Dan juga Pendeta Selvice Kalen SMPH bertugas tahun 2005 sampai dengan 2012. Dan almarhum Pendeta Cornelis Opoli bertugas dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Kepada keluarga dan pendeta yang telah kami sebutkan namanya bertentu mengambil posisi di depan, dan penyerahan bingkisan kasih ini akan langsung diserahkan oleh ketua rakyat yang mewakili jemaat atas nama jemaat yang ke-8. Yang pertama akan diserahkan oleh ketua rakyat tenang kepada keluarga Pendeta almarhum MB Umpanawani SMPH. Mari ketua rakyat yang sudah kami persiapkan. Ya, ini bingkisannya berupa buah yang sehat. Oh, ada sarungnya juga di dalam bingkisan buah ini ya Bapak ya. Terima kasih. Tentunya doa yang terbaik untuk para pendeta yang sudah purna bakti juga. Selanjutnya ketua rakyat 7 kepada Pendeta LE Pandi dari Pandi SMPH. Berkenan kami persilakan. Iya. Dilanjutkan ketua rakyat 5 Pendeta Obed oleh SMPH. Iya. Terima kasih. Ketua rakyat 2 kepada perwakilan Pendeta ada yang mau